Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai analisis kualitatif dari lemak. Nah, di sini saya tidak sendiri. Untuk anggotanya di sini ada Kak Ita Rostiani, saya sendiri Divya Salwa, ada Rahma Septianur, Nia Setiawati, Resti, dan Ailispi. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke materi pertama, ada Kak Ita. Lemak atau dalam istilah ilmiah disebut lipid adalah sekelompok besar molekul organik yang memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Lemak tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether atau benzen. Fungsi lemak sendiri sebagai sumber energi, kemudian pelindung organ, penyerapan vitamin, pembentukan hormon, dan isolatan. Yang pertama adalah uji kelarutan lemak, yang bertujuan untuk mengetahui kelarutan lemak pada pelarut tertentu. Minyak dalam air akan membentuk emulsi yang tidak stabil karena bila dibiarkan, maka kedua cairan akan memisah dan menjadi dua lapisan. Adapun prosedurnya, siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering, isi dengan air, alkohol 96%, ether, kloroform, dan larutan natrium karbonat 0,5%, masing-masing 1 ml. Tambahkan 2 tetes minyak kelapa, kemudian kocok sampai homogen dan amati. Kelarutan minyak kelapa bertujuan untuk mengamati kelarutan minyak kelapa dalam berbagai pelarut, yaitu prinsip dasarnya di sini adalah like dissolves like, yang artinya zat yang memiliki kepolaran yang sama cenderung saling melarutkan. Minyak kelapa sendiri adalah senyawa nonpolar, kemudian air polar, alkohol semipolar, ether dan kloroform nonpolar, dan larutan natrium karbonat adalah polar. Hasil yang didapatkan, air minyak kelapa akan mengapung di atas air dan tidak larut. Ini karena air dan minyak memiliki kepolaran yang berbeda. Kemudian pada pelarut alkohol, minyak kelapa mungkin sedikit larut dalam alkohol karena sifat dualitas alkohol, namun sebagian besar minyak akan tetap terpisah. Ether dan kloroform, minyak kelapa akan larut dengan baik dalam ether dan kloroform karena keduanya bersifat nonpolar. Larutan natrium karbonat mirip dengan air, minyak kelapa tidak akan larut dalam larutan natrium karbonat karena perbedaan kepolaran. Yang kedua adalah uji kolesterol, yang bertujuan untuk mengetahui adanya sterol atau kolesterol dalam suatu sampel. Kolesterol adalah sterol utama yang banyak terdapat di alam. Untuk mengetahui adanya sterol dan kolesterol, dapat dilakukan uji kolesterol menggunakan reaksi warna. Contohnya, reaksi Lieberman-Bouchard warna positif merah, kemudian biru dan hijau. Adapun prosedurnya, yaitu siapkan tabung reaksi, isi dengan minyak kelapa, minyak ikan, kolesterol 0,5%, kemudian tambahkan 2 ml, dan tambahkan 10 tetes asam asetat anhidrat. Tambahkan asam sulfat 2-3 tetes, kocok dan diamkan beberapa detik, dan kemudian amati. Tujuan dari prosedur ini untuk mengamati perubahan yang terjadi ketika campuran lipid, minyak kelapa, minyak ikan, kolesterol bereaksi dengan beberapa reagen. Reaksi yang terjadi di sini kloroform sebagai pelarut organik nonpolar. Kloroform akan melarutkan lipid yang juga bersifat nonpolar. Asam asetat anhidrat di sini terjadi reaksi esterifikasi. Dalam kondisi asam disebabkan oleh penambahan asam sulfat, asam asetat anhidridat dapat bereaksi dengan gugus hidroksil bebas pada lipid membentuk ester. Asam sulfat sendiri sebagai katalis asam yang mempercepat reaksi esterifikasi. Uji pembentukan emulsi. Tujuan uji ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya pembentukan emulsi dari sampel minyak. Emulsi adalah dispersi atau suspensi yang menstabilkan suatu cairan dalam cairan tertentu di mana keduanya tidak saling melarutkan. Emulsi yang stabil diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifer atau emulsifying agent yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan.
Prosedur yang dilakukan yaitu 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Pada tabung reaksi pertama diisi dengan 2 ml Aquades ditambah 2 tetes minyak kelapa. Tabung kedua diisi 2 ml Aquades ditambah 2 tetes minyak kelapa dan Na2CO3. Tabung ketiga diisi dengan 2 ml protein ditambah 2 tetes minyak kelapa, dan tabung keempat diisi 2 ml larutan empedu ditambah 2 tetes minyak kelapa, kemudian kocok sampai homogen dan amati. Hasil positifnya yaitu larutan tercampur yang menunjukkan terbentuk emulsi yang stabil. Hal tersebut disebabkan karena di dalam larutan tersebut terdapat zat pengemulsi atau emulsifer. Daya kerja emulsifer terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang dapat terikat baik pada minyak maupun air. Emulsifer akan membentuk lapisan di sekeliling minyak sebagai akibat menurunnya tegangan permukaan dan diabsorpsi melapisi butir-butir minyak, sehingga mengurangi kemungkinan bersatunya butir-butir minyak satu sama lain. Uji keasaman lemak. Tujuan uji ini dilakukan untuk mengetahui sifat asam basa pada sampel minyak. Minyak murni pada umumnya bersifat netral, sedangkan minyak yang sudah tengik bersifat asam. Hal ini disebabkan minyak mengalami hidrolisis dan oksidasi sempurna, menghasilkan aldehid, keton, dan asam lemak bebas. Prosedur yang dilakukan: setelah tetes, diteteskan beberapa tetes sampel minyak. Sampel minyak yang digunakan yaitu minyak kelapa, minyak ikan, minyak kelapa tengik, margarin, dan kolesterol. Kemudian masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru pada plat tetes yang telah ditetesi sampel, kemudian amati. Hasil positif sampel minyak murni yang ditambahkan pereaksi tidak merubah lakmus merah dan lakmus biru. Dengan kata lain, bersifat netral, yaitu lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Dan minyak yang tengik tidak merubah lakmus merah tetap merah dan merubah lakmus biru menjadi biru, dengan kata lain bersifat asam. Baik, selanjutnya di sini ada uji pencabunan pada minyak. Tujuannya untuk mengetahui terjadinya hidrolisis pada minyak oleh alkali. Nah, lemak dan minyak ini dapat terhidrolisis lalu akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Proses hidrolisis ini disengaja dilakukan dengan penambahan basa kuat seperti NaOH melalui pemanasan yang akan menghasilkan gliserol dan juga sabun. Nah, proses hidrolisis ini disebut dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi. Untuk prosedurnya, di sini ada 2 prosedur. Untuk prosedur pertama yaitu hidrolisis penyabunan atau saponifikasi, dan yang kedua ada uji sifat-sifat sabun atau kesadahan. Nah, untuk hidrolisis di sini menggunakan sampel minyak kelapa. Untuk prosedur pertama, dimasukkanlah 5 ml minyak kelapa pada Erlenmeyer, lalu ditambahkan dengan 1,5 gram NaOH dan 25 ml alkohol 95%. Apabila larutan ini sudah tercampur, maka dipanaskan selama 15 menit sampai larutan tersebut mendidih. Nah, untuk mengetahui apakah reaksi penyabunan ini telah sempurna, maka diambillah 3 tetes larutan kemudian dilarutkan di dalam air. Bila larutan ini sudah larut, maka menunjukkan reaksi telah sempurna. Setelah sempurna, larutan ini diuapkanlah alkoholnya yang tadi sampai tidak tersisa atau sampai habis. Setelah alkoholnya habis, lalu didinginkan dan ditambahkan lagi 75 ml air dan dipanaskan lagi sampai semua sabunnya itu larut. Untuk uji sifat-sifat sabun, di sini menggunakan uji kesadahan. Nah, uji kesadahan ini untuk menguji kualitas air sebagai koagulan. Nah, sampel yang digunakan ada 2 perbandingan antara sabun dan juga deterjen. Untuk prosedurnya,
Di sini diambillah 6 ml larutan sabun dengan pipet ukur lalu dinetralkan dengan asam asetat yang encer. Nah, larutan sabun tersebut yang telah dinetralkan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, masing-masing bagian tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang masing-masing tabung tersebut berisikan CaCl2 5% sebanyak 5 ml, MgSO4 5% sebanyak 5 ml, dan Pb asetat 5% sebanyak 5 ml. Nah, lalu dikocoklah dengan kuat. Setelah dikocok kuat, lalu amati perubahan yang terjadi. Nah, hasil menunjukkan untuk sabun ditambah dengan CaCl, sabun ditambah MgSO4, dan sabun ditambah dengan Pb asetat itu menghasilkan sedikit busa dan terjadi ada gumpalan pada Pb asetat. Dan untuk deterjen menghasilkan busa yang banyak pada penambahan CaCl2, pada penambahan MgSO4, dan pada penambahan Pb asetat. Hal ini dikarenakan air yang mengandung ion kalsium dan magnesium dalam jumlah tertinggi bila dilarutkan dengan suatu deterjen atau sabun akan menghasilkan busa yang banyak. Dikatakan deterjen itu stabil karena memiliki konsentrasi yang sangat tinggi atau sama seperti pada air sebagai koagulan dibandingkan dengan sabun yang memiliki atau menghasilkan sedikit busa. Untuk selanjutnya ada uji kristal kolesterol dengan tujuan untuk mengetahui bentuk kristal dari kolesterol tersebut. Nah, kolesterol ini terdapat hampir pada semua sel hewan dan manusia. Pada tubuh manusia, kolesterol terdapat dalam darah, empedu, kelenjar adrenalin bagian luar, dan jaringan saraf. Nah, jika kadar kolesterol dalam darahnya ini terlalu tinggi, maka akan mengendap yang akan membentuk kristal. Nah, endapan kolesterol ini dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau arteriosklerosis karena dindingnya itu akan menjadi tebal, yang mengakibatkan elastisitas pembuluh darah menjadi berkurang sehingga aliran darahnya itu terganggu. Nah, di sini ada prosedurnya untuk mengetahui uji kristal pada kolesterol. Yang pertama, dilarutkanlah sedikit kolesterol dalam alkohol yang panas, lalu ambil setetes larutan kolesterol dan teteskan pada gelas preparat. Nah, setelah diteteskan pada gelas, dibiarkan terlebih dahulu agar semua alkohol yang ada di dalam kolesterol tersebut menguap. Nah, setelah menguap atau alkoholnya itu sudah habis, maka bisa dilakukanlah pemeriksaan kristal kolesterol di bawah mikroskop. Hasil yang didapatkan pada uji kristal dari kolesterol ini tidak terbentuknya kristal karena mungkin disebabkan pada kolesterolnya itu menggunakan kolesterol yang sudah disimpan lama di laboratorium, sehingga tidak terjadinya atau terbentuknya kristal pada kolesterol tersebut. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai materi lemak yang telah dipraktikumkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.